Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai parallel aggregation. Ini akan jadi video yang sangat singkat karena kita cuma pakai 3 jenis, yaitu group by, sort by, dan distinct ya. Jadi pertama-tama kita import ya Spark class dulu untuk config dan juga session. Nah, ini config tentu saja kita harus set masternya. Di sini kita pakai localhost dengan jumlah core semuanya. Kalau kalian mau jadi 1 core, 2 core, cuma ganti aja bintangnya jadi 1, 2, atau 3 gitu-gitu. Kemudian app name-nya ini adalah suatu kayak ya session kita ya, mau dibikin apa atau app. Ini bebas saja, parallel aggregation atau coba-coba atau apapun. Kemudian Spark Session kita tinggal panggil method builder dan config, kemudian masukkan configuration yang udah kita define di atas ini, kemudian langsung kita get or create, nanti kita akan mulai Spark Session-nya. Nah, karena kita nggak pakai data CSV atau apapun, kita akan membuat dataset langsung di sini. Kita misalkan pakai struktur type-nya atau skemanya itu adalah banyak, ada ID, name, kemudian gendernya ya, age, height, weight, dan seterusnya. Nah, di sini kita pakai string type aja biar gampang. Kalian bisa ganti kayak integer type atau apapun yang tipe datanya sesuai, apalagi umur nih. Kenapa string? Karena kan bisa di aggregation ya. Jadi ya dibuat aja sesuai dengan keinginan kalian, karena ini contoh secara singkat, jadi kita yang paling gampang string type dulu. Nah, ini juga makanya string semua ya, di dalam tanda petik ini panjang. Ada John Doe, Jane Smith, Emily White, dan mereka semua ini adalah suatu perenang ya, atau ya atlet-atlet lah. Ada yang maraton, kemudian juga ada curling, ini swimming. Jadi kita buat data frame di PySpark pakai create data frame. Jadi kalau di Pandas mungkin pd.dataframe dengan d dan f-nya besar. Kalau di sini create data frame sama d dan f-nya besar. Tapi beda, nggak ada grade-nya kalau di Pandas. Kemudian datanya apa ini ya? Datanya bentuknya list awalnya dan dia list of tuple ya. Jadi kita masukkan sebagai data, skemanya kita sudah buat di atas. Kemudian di sini ada repartition, kita mau memecah data frame kita menjadi beberapa partisi biar cepat ya, namanya juga Spark ya, makanya kita lakukan partisi biar runningnya lebih cepat dari Python biasa. Kemudian create or template view, ini kayak ngeregister dari data frame menjadi view SQL, nanti biar bisa kita query. Caranya. Nah, ini adalah kalau di Python df.info ya. Kayak gitulah intinya. Di sini ada jumlah partisinya 10 karena kita emang udah partisi 10 di define di sini. Kalau enggak, harusnya ya terserah prosesor kita mau membagi jadi berapa gitu. Kemudian group by sendiri itu bisa dilakukan beberapa cara. Salah duanya adalah dengan pakai metodenya si PySpark data frame. Jadi tinggal df kalian misalkan df events, kemudian .group by. Apa yang mau di group by? Atribut lah, teratributnya kita sebutkan di sini. Misalkan year mau di group by tahun. Kemudian mau diapain setelah di group by? Mau dicacah kah pakai count ya, atau mau kalian summarize. Nah, tinggal kalian pakai import functionnya namanya f ya. Emang singkat sekali f. Karena kita ini kayak convention aja, tapi sebenarnya kalian bisa juga sebutkan sebagai function atau fungsi gitu-gitu ya. Jadi ini adalah singkatan dari PySpark SQL.function. Ya, kemudian di sini atribut yang kita hitung ya, karena ngitung doang, kita nggak perlu define lain-lain. Misalkan kita mau ngejumlah apa ya, atau ngerata-rata pendapatan tiap tahun ya. Berarti ini agregat atribut di sini itu harusnya adalah ya misalkan balance ya, atau money atau income gitu-gitu. Kemudian ini di count terus dibagi sama si n-nya jumlahnya. Jadi kan itu rata-rata. Nah, karena kita mau ngecacah doang, jadi kita cukup pakai satu atribut. Kemudian setelah kita ngitung jumlah rows ya pada setiap year, kemudian kita bisa sebut sebagai total, kayak rename dari kolom. Nah, kalau di sini pakai SQL jelas ya, tinggal select year dan count ya. Count bintang ini berarti yang ngambil semua row, tapi kita ngitung doang, jadi ya nggak ada permasalahan kalau di sini. Kemudian from SQL event, nama kayak nama table-nya lah ya. Nama table-nya itu sebenarnya adalah view ya, view yang dari data frame ini, SQL event. Mana SQL event? Benar ya, SQL event. SQL event. Kita cari ya, saya kok jadi kehilangan SQL event. Oh,
Oke. Oh ini ya, SQL event ya, yang kita register tadi. Jadi DF event kita masukkan ke view SQL jadi SQL event. Taran hasilnya sama antara yang SQL dan juga enggak. Nah, hasilnya itu kayak gini ya. Jadi jumlahnya cuma ada 3 karena kita datanya kecil sekali. Ada 3 dan setiap data itu punya tahunnya sama. Beda-beda. Jadi makanya jumlahnya satu semua setelah di group by. Kalau sort by, misalkan by year, name, dan team. Nah ini order by-nya apa? tf.year ya, misalkan show 15. Kalau di Pandas ya pakainya head ya, dot head kayak gitu, atau dot tail boleh yang paling bawah. Ini show 15 paling atas ada year, name, dan team. Ini kayak subsetting ya, kemudian di order, di sort values. Ya kalau di Pandas sort values, sort underscore values. Ya ini saya komparasikan terus karena biar teman-teman tahu perbandingan antara Pandas dan juga PySpark data frame. Kemudian di distinct, this part contain a simple query to get distinct value of one of the attribute, lalu di sorting. Kayak gitu ya. Kemudian kita pakai function namanya distinct aja setelah kita mengambil kolom year saja. Setelah di distinct dapat year yang udah unik ya, kemudian di sort. Ini ascending true berarti yang paling kecil ke paling besar. Kalau abjad ya berarti A dulu sampai Z nanti urutannya. Kemudian ini select distinct year, ini sangat familiar ya. Kalau SQL select distinct ini udah sangat sering dipakai. Jadi kayak gitu. Kita nggak akan melakukan ngeprint data yang redundant, misalkan 2014 nya ada 2 ya kita ngeprint sekali aja. From SQL event tadi view yang udah kita buat order by year, kita ambil 10 nih. Nah ini jadi kita mendapatkan year-nya aja 3 ya, karena memang nggak ada duplikasi juga, mau di distinct pun tetap 3. Kemudian di df select ini ini untuk ngelihat ini aja name event year, kemudian di sorting, kemudian di show 10 ya. Jadi seperti itu. Memang kalau kita lihat tidak ada data duplikasi. Atau kita bikin satu duplikasi aja kali ya. Apa yang duplikasi year ya? Year itu kolom berapa ya? Bentar ya, saya mau mengcopy. Tidak rapi sekali. Year ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kanan ini ya. Misalkan ini 2015 sudah. Misalkan namanya Emily Brown atau Emily apa ya, Blue. Ininya male. Kemudian umurnya 29. Nah, terserah aja ya. Ininya ID-nya 4 nih. Coba kita lihat. Ya, kita ke bawah langsung. Datanya kayak gini. Ya ini udah ada 4 ya. Kemudian ini ada 2 tahun kan, harusnya jadi tetap 3 ini. Nah tetap 3 ya, jadi nggak dicacah 2 kali 2014 nya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita masuk ke classification mungkin, karena kita regression dan clustering udah ada di video awal-awal 2 tahun yang lalu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.